Yang terhormat Miss Ais Roslina Aninda, SIKOM MA, selaku dosen public speaking serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kini masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua di tempat ini mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Generasi muda apa itu? Generasi muda adalah sebagai kelompok, golongan, atau kaum muda. Sedangkan pemuda sendiri diartikan sebagai orang yang masih muda atau remaja. Generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan sumber insani pembangunan. Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap 100 tahun alias 1 abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara yang maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Negara adidaya adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuan yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuatan dalam skala global. Masih lama kok sudah dipersiapkan? Ya, memang masih lama. Indonesia 2045 masih 25 tahun lagi. Namun pada dasarnya bibit unggul itu sudah ada dari sekarang. Anak-anak kecil maupun yang baru lahir tahun ini sudah berada di sekeliling kita. Mereka lah yang akan memimpin ini di tahun 2045 kelak. Di tangan mereka yang masih bayi dan anak-anak sekarang inilah masa depan dan nasib bangsa dipertaruhkan. Ledakan kelahiran yang diperkirakan membludak pada tahun ini dan tahun 2021 karena situasi pandemi ini menjadi hal yang perlu diberikan perhatian khusus. Bayi lahir pada tahun tersebut akan menjadi penduduk berusia produktif pada tahun 2045 mendatang. Pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Pada periode tahun 2020 sampai 2045, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, tingkat kriminalis yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Generasi muda akan mewujudkan visi Indonesia tahun 2045 dengan memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosial dan berkarakter yang kuat. Sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya dan berperan dalam unggul. Internet merupakan salah satu sarana untuk menambah pengetahuan asalkan menggunakan internet dengan positif. Maka dari itu generasi muda harus menyiapkan dari sekarang. Pemuda yang memiliki tingkat literasi yang tinggi akan mewujudkan visi Indonesia 2045, Indonesia usia emas. Keberhasilan itu datang dari proses yang rumit. Jangan berkecil hati jika Anda sekarang gagal, maka berbesar hatilah untuk menyambut keberhasilan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.